Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa kasih dan anugerah Allah tetap senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Lukas 4 ayat 16 sampai 30, demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar dan yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Yesus ditolak di Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perikop ini dikisahkan bahwa Yesus kembali ke Nazaret atau kampung halamannya. Ia masuk ke rumah ibadah dan membacakan bagian dari nas kitab Yesaya. Setelah membacakannya, Yesus mulai mengajar banyak orang di sana. Banyak orang menjadi takjub dengan kata-katanya yang indah, tetapi kemudian mereka mulai menolak Yesus, sebab mengetahui bahwa Yesus berasal dari Nazaret, dan bahkan fakta bahwa keluarganya tinggal di antara mereka. Mengetahui hal tersebut, Yesus mulai menegur mereka dengan menyatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, dan disertai dengan contoh dari kehidupan Elia dan Elisa yang juga ditolak Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, teguran Yesus kepada mereka diresponi dengan amarah dan mengusir Yesus keluar dari rumah ibadah, bahkan berniat untuk melemparkan Yesus dari tebing di luar kota tersebut. Hal ini terjadi bukan hanya karena Yesus berasal dari Nazaret, tetapi kebanyakan orang-orang percaya di tempat itu lebih menyukai khotbah yang menghibur dan bukan menegur. Sehingga ketika Yesus menegur, mereka meresponi teguran Yesus dengan sikap hati yang sombong. Mereka mengeraskan hati sedemikian rupa dan bahkan bermaksud untuk membunuh Yesus. Saudara, mungkin seringkali kita juga bersikap seperti mereka, menolak dan mengeraskan hati ketika menerima teguran dari orang lain. Bahkan mungkin seringkali tanpa kita sadari, kita membunuh citra orang yang menegur kita dengan cara menyebarkan cerita yang buruk tentangnya. Padahal sebagai pengikut Kristus, sikap kita saat menerima teguran adalah menerima dengan kerendahan hati.
terutama teguran yang berisi peringatan atau memberi nasihat untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, jika kita masih termasuk tipe orang yang sulit untuk mendengar teguran dan nasihat, marilah belajar untuk menumbuhkan sikap rendah hati dan lemah lembut, agar kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara masih sulit untuk mendengar teguran dan nasihat dari Allah, pemimpin rohani, atau pemimpin di tempat kerja, guru, orang tua, atau sahabat-sahabat saudara? Jika masih, marilah berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menolong saudara dalam proses menghasilkan buah kerendahan hati, agar saudara semakin dapat menerima teguran dengan kelemah lembutan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jika firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami Tuhan, untuk kami bisa bersikap rendah hati Tuhan. Terutama ketika kami menerima teguran, menerima masukan dari orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan mungkin dari Engkau Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam buah kerendahan hati Tuhan, dengan cara kami belajar meresponi setiap teguran dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pertumbuhan rohani kami ke dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya Tuhan Allah juga akan membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan untuk firman hari ini Tuhan, kami percaya itu akan membangun iman kami dan juga menguatkan kami. Ini juga akan menolong kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.